Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Walaupun sekarang kita masih dalam kondisi yang sulit, tapi semoga itu tidak mematahkan semangat kalian untuk tetap belajar, ya. Untuk kali ini, kita akan mempelajari tentang materi di bab 3 dalam semester genap ini, yaitu tentang perdagangan internasional. Sebelum kita jauh mempelajari tentang perdagangan internasional, alangkah lebih baiknya kita memahami terlebih dahulu pengertian dari perdagangan internasional itu sendiri. Perdagangan internasional ini adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Dari definisi ini, kita bisa memahami bahwa yang dimaksud dengan perdagangan internasional itu adalah perdagangan penduduk satu negara, misalkan saja penduduk Indonesia, dengan penduduk negara lain, misalkan saja dengan penduduk Singapura. Tentu saja perdagangan ini didasari atas kesepakatan bersama. Ya, jadi itu adalah definisi atau pengertian dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu dilakukan tentu saja memiliki tujuan. Tujuan dari perdagangan internasional yaitu meningkatkan GNP atau Gross National Product atau nilai produk barang dan jasa dalam satu negara selama 1 tahun. Jadi itu adalah tujuan mengapa dilakukan perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini memiliki 2 bentuk, yaitu ekspor dan impor. Ekspor itu adalah kegiatan menjual barang atau jasa dari dalam negeri, dan impor itu adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi, ekspor contohnya adalah penduduk Indonesia menjual produknya ke luar negeri. Contohnya adalah misalkan saja Indonesia menjual hasil ukirnya ke negeri Belanda. Itu adalah contoh kegiatan ekspor. Kemudian untuk kegiatan impor, contohnya adalah orang Indonesia membeli produk dari Prancis, misalkan saja tas atau mungkin parfum dari sana, kemudian dijual di dalam negeri Indonesia. Jadi itu adalah bentuk dari perdagangan internasional, ya. Perdagangan internasional tentu saja sangat berbeda dengan perdagangan dalam negeri. Perbedaan itu, ya, bisa kalian lihat bahwa dalam perdagangan dalam negeri itu dilakukan dalam satu wilayah negara. Misalkan di dalam negeri Indonesia sendiri itu adalah perdagangan dalam negeri. Sementara perdagangan internasional ini dilakukan antar negara. Contohnya adalah antara Indonesia dengan Singapura atau antara Singapura dengan Malaysia. Jadi itu adalah perdagangan internasional. Kemudian perbedaan yang berikutnya, pedagang dan pembeli dalam perdagangan dalam negeri itu bisa bertemu secara langsung. Tetapi kalau
pedagang dan pembeli dalam perdagangan internasional itu tidak bisa bertemu secara langsung karena adanya keterbatasan jarak yang sangat jauh. Selain itu, perbedaan yang berikutnya yaitu kalau dalam perdagangan dalam negeri menggunakan mata uang yang sama. Misalnya saja, kalau di Indonesia, kegiatan jual beli ini menggunakan mata uang rupiah. Sementara dalam perdagangan internasional, ya, ini tidak menggunakan uang yang sama, tetapi alat pembayarannya menggunakan devisa atau bisa juga emas. Tentunya kalian di sini sudah paham yang dimaksud dengan devisa itu apa ya? Devisa itu adalah alat pembayaran luar negeri. Jadi, kalau dalam perdagangan internasional, mata uang yang digunakan adalah mata uang yang sudah disepakati bersama. Dan biasanya ini adalah mata uang yang berlaku secara internasional. Contohnya seperti dolar Amerika. Perbedaan yang berikutnya yaitu jika pada perdagangan dalam negeri ini tidak dikenai biaya masuk atau pajak, tapi hanya retribusi saja. Tetapi jika dalam perdagangan internasional, barang yang masuk ataupun keluar dari negara itu dikenai biaya masuk yang disebut dengan cukai. Jadi ketika produk luar negeri itu mau masuk ke Indonesia, itu harus membayar pajak yang disebut dengan cukai. Perbedaan yang berikutnya yaitu biaya transportasi pada perdagangan dalam negeri itu tentu saja lebih murah jika dibandingkan dengan perdagangan internasional. Karena dalam perdagangan internasional jarak yang sangat jauh ini menyebabkan biaya transportasinya lebih mahal. Selain itu, dalam perdagangan dalam negeri, kualitas barang ini lebih bervariasi. Maksudnya bervariasi di sini, kualitas barang ini mulai dari kualitas barang yang rendah, menengah, sampai tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Tetapi dalam perdagangan internasional, kualitas barang itu harus sudah sesuai dengan standar internasional. Ya. Terus perbedaan yang berikutnya yaitu kalau dalam perdagangan dalam negeri itu diatur dengan undang-undang yang berlaku di dalam negeri itu sendiri. Tetapi kalau dalam perdagangan internasional, tentu saja peraturan yang digunakan adalah peraturan yang digunakan dalam perdagangan internasional. Itu adalah beberapa perbedaan antara perdagangan internasional dengan perdagangan dalam negeri atau perdagangan domestik. Perdagangan internasional itu bisa terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam. Maksudnya, antara negara yang satu dengan negara yang lain tentu saja memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Contohnya, seperti Indonesia itu kaya akan minyak bumi. Sementara Singapura itu tidak memiliki sumber daya alam minyak bumi. Sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, Singapura akan melakukan kegiatan impor terhadap minyak bumi.
Itu adalah contohnya. Kemudian faktor yang kedua yaitu penghematan biaya produksi atau efisiensi. Ini sangat berkaitan dengan ketersediaan sumber daya alam dan faktor produksi lainnya. Tidak semua negara itu memiliki sumber daya alam yang sama dengan kemampuan manusia yang sama. Sehingga seperti misalkan saja pengelolaan di suatu negara yang menyebabkan biaya produksi tinggi ini tentu saja akan berbeda dengan negara yang lainnya. Faktor yang ketiga yaitu faktor tentang perbedaan teknologi. Setiap negara itu memiliki kemampuan dalam penguasaan teknologi yang berbeda-beda. Misalnya saja, di negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara maju lainnya, mereka memiliki kecenderungan tingkat kemampuan teknologi yang tinggi. Sementara negara-negara berkembang itu biasanya kemampuan dalam bidang teknologinya cenderung kurang, sehingga dibutuhkanlah perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan perkembangan teknologi itu. Misalkan saja seperti tadi, Amerika Serikat dengan teknologinya yang tinggi, mereka bisa membuat pesawat tempur dan lain sebagainya. Sementara Indonesia belum mampu untuk membuat itu, sehingga Indonesia harus melakukan impor pesawat tempur dari Amerika Serikat. Itu adalah contohnya. Kemudian faktor pendorong yang berikutnya yaitu adanya perbedaan selera. Masing-masing daerah, masing-masing negara, masyarakatnya tentu saja memiliki selera yang berbeda-beda. Orang Indonesia akan memiliki selera terhadap makanan yang tentu saja berbeda dengan orang-orang di daerah utara. Maksudnya negara-negara di belahan utara seperti Inggris, Belanda, dan lain-lain. Nah, perbedaan selera ini biasanya akan mendorong keingintahuan dari masyarakat yang lain untuk mencoba, sehingga ini akan menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Faktor yang berikutnya yaitu keinginan untuk memperluas pasar. Negara-negara yang mampu menghasilkan produksi dalam jumlah yang besar, tentu saja mereka sangat membutuhkan tempat untuk melakukan perluasan pasar. Misalkan saja seperti Jepang, itu kan mereka negara industri yang sangat maju, mereka membutuhkan tempat untuk memasarkan barang-barang produksinya. Ya, kemudian faktor yang berikutnya yaitu kebutuhan barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Nah, hal ini tentu saja harus menyebabkan negara tersebut melakukan kegiatan impor dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atas barang-barang yang tidak bisa mereka produksi sendiri. Ya, jadi itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan internasional. Perdagangan internasional tentu saja memiliki manfaat yang sangat banyak. Antara lain adalah 1. Menjadi sumber penerimaan negara atau devisa negara. Yang kedua yaitu memperluas kesempatan kerja.
3. Menstabilkan harga-harga barang. 4. Meningkatkan kualitas konsumsi. 5. Mempercepat alih teknologi. Keenam, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dan yang ketujuh adalah efisiensi. Jadi, itu adalah materi yang berhubungan dengan perdagangan internasional. Semoga dengan hal ini kita bisa lebih memahami lagi tentang kegiatan perdagangan internasional tersebut. Semoga apa yang kita pelajari kali ini memberikan manfaat yang lebih untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.